Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sarif dengan NIM 25044111540. Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan 25 rumus esensial Microsoft Excel pada mata kuliah Aplikasi Komputer dosen pengajar Bapak Tribundan Kris Winarso, SPD MPD. Halo semuanya, langsung saja di sini kita buka aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya file 25 rumus wajib di Excel beserta data yang akan kita eksekusi. Mulai dari rumus sum, average, if, rank, max, min, sumif, conif, trim, lower, upper, proper, concatenate, rundown, roundup, mround, floor, ceiling, dan sampai pada VLOOKUP, lookup, dan if error. Kita masuk pada bagian 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan mengeksekusi data ini dengan menggunakan rumus di samping kanan. Kita mulai dari kolom total omset. Untuk mencari total omset, kita menggunakan rumus sum. Jadi, sama dengan sum dalam kurung blok omset pada bulan 1 sampai bulan 3, yaitu baris C2 sampai E2. Kemudian balas kurung lalu enter. Setelah itu, tarik ke bawah untuk menyesuaikan semua baris dengan rumus yang sama. Nah, ini adalah jumlah dari total omset. Selanjutnya kita ke kolom rata-rata omset. Kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dalam kurung blok omset pada bulan 1 sampai bulan 3, yaitu baris C2 sampai E2, balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah lagi agar semua dieksekusi dengan rumus tersebut. Nah, ini adalah hasil dari eksekusi rata-rata omset dengan menggunakan rumus average. Selanjutnya, untuk status menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung blok total omset, yaitu F2, lalu ketik lebih dari 25 juta, titik koma, spasi, tanda kutip 2, lulus, balas kutip 2, titik koma, spasi, tanda kutip 2, tidak lulus, balas kutip 2. Lalu enter. Selanjutnya ditarik lagi ke bawah seperti sebelumnya. Nah, ini adalah status lulus dan tidak lulus dari data karyawan dan karyawati. Untuk peringkat gunakan rumus rank, yaitu sama dengan rank dalam kurung blok G2, titik koma, lalu ketik di atasnya G2, titik 2, G6, lalu blok, dan pencet Fn plus F4 di keyboard, lalu titik koma, spasi, 0, balas kurung, lalu enter. Kemudian tarik lagi ke bawah seperti biasa. Nah, ini adalah peringkatnya dari 1 sampai 5. Kemudian kita beralih ke data yang ada di bawah tabel. Untuk banyaknya karyawan dan karyawati, kita gunakan rumus sama dengan konta dalam kurung, lalu blok nama karyawan dan karyawati tersebut. Bisa juga kolom L garing P, lalu di enter. Nah, karyawan dan karyawati sebanyak 5 orang. Selanjutnya kita ke omset paling tinggi, yaitu menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung blok total omset dari atas ke bawah, lalu balas kurung, kemudian enter. Untuk omset paling rendah gunakan sama dengan min dalam kurung blok total omset lagi dari atas ke bawah, balas kurung, lalu enter. Nah, datanya sudah terlihat yang mana paling tinggi dan yang mana paling rendah omsetnya. Selanjutnya kita ke jumlah omset karyawan dengan menggunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF dalam kurung lalu blok kolom L garing P. Karena yang dicari jumlah omset karyawan, kita ketik tanda kutip 2L balas kutip 2 titik koma blok total omset balas kurung lalu enter.
Untuk jumlah omset karyawati sama seperti tadi, tetapi kita ubah menjadi sama dengan sum if dalam kurung L garing P titik koma tanda kutip 2P balas kutip 2 titik koma blok total omset balas kurung lalu enter. Untuk banyaknya pegawai yang lulus, gunakan rumus sama dengan count if dalam kurung blok kolom status titik koma tanda kutip 2 lulus balas kutip 2 balas kurung lalu enter. Ada 3 yang lulus sesuai yang ada pada kolom. Selanjutnya, untuk yang tidak lulus, gunakan rumus sama dengan count if dalam kurung blok kolom status titik koma tanda kutip 2 tidak lulus balas kutip 2 lalu balas kurung kemudian enter. Jadi ada 2 yang tidak lulus sesuai dengan yang ada pada kolom. Nah, data yang ada pada bagian 1 semuanya sudah dieksekusi dengan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita masuk pada bagian 2. Di sini kita akan mengeksekusi tabel yang berisi kalimat berantakan menggunakan rumus trim, lower, upper, dan proper. Yang pertama untuk spasi rapi, gunakan rumus trim sama dengan trim dalam kurung blok kolom C1 balas kurung lalu enter. Nah, spasinya sudah rapi. Selanjutnya untuk huruf kecil semua gunakan rumus sama dengan lower dalam kurung blok kolom C1 lagi balas kurung lalu enter. Nah, hurufnya sudah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya untuk huruf besar semua gunakan rumus sama dengan upper dalam kurung blok kolom C1 lagi balas kurung lalu enter. Hurufnya sudah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya untuk huruf besar di awal kata gunakan rumus sama dengan proper dalam kurung blok kolom C1 lagi balas kurung lalu enter. Nah, semua kalimat yang berantakan tadi dapat dieksekusi dengan menggunakan 4 rumus ini. Selanjutnya kita beralih pada bagian 3. Di sini kita akan mengeksekusi data pada tabel ini dengan menggunakan rumus concatenate, len, left, might, dan right. Kita eksekusi yang di kolom ID karyawan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus concatenate, yaitu sama dengan concatenate dalam kurung blok kolom A2 titik koma B2 titik koma C2 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah untuk menyelesaikan baris di bawahnya dengan rumus yang sama. Nah, ID karyawannya sudah selesai. Selanjutnya kita ke kolom panjang nama dengan menggunakan rumus len. Jadi, sama dengan len dalam kurung blok D2 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah untuk menyelesaikan baris di bawahnya dengan rumus yang sama. Nah, tabel ini sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita ke tabel yang ada di bawahnya. Yang pertama kita eksekusi yaitu 7 karakter pertama dengan menggunakan rumus left, yaitu sama dengan left dalam kurung blok nick B10 titik koma spasi 7 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah seperti biasa. Nah, 7 karakter pertama sudah sesuai dengan datanya. Selanjutnya kita ke kolom karakter 4-8 dengan menggunakan rumus might karena berada di posisi pertengahan.
yaitu sama dengan might dalam kurung blok nick B10 titik koma spasi 4 titik koma spasi 5 balas kurung lalu enter. Nah, dari 4 sampai 8 itu 5 angka. Kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya, kita ke kolom terakhir, yaitu 5 karakter terakhir. Sama dengan write dalam kurung blok nick B10 titik koma spasi 5 balas kurung lalu enter. Nah, 5 karakter terakhir sudah sesuai, kemudian tarik ke bawah. Semua data pada bagian 3 sudah dieksekusi dengan menggunakan 5 rumus ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian 4. Di sini kita akan mengeksekusi tabel nilai murid dan tabel stok barang yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus rundown, roundup, round, floor, ceiling, dan mround. Untuk tabel nilai murid pembulatan ke bawah menggunakan rumus rundown, yaitu sama dengan rundown dalam kurung blok nilai B2 titik koma spasi 0 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah agar semua datanya dieksekusi dengan rumus yang sama. Nah, pembulatan ke bawah sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita ke kolom pembulatan ke atas dengan menggunakan rumus roundup, yaitu sama dengan roundup dalam kurung blok nilai B2 titik koma spasi 0 balas kurung lalu enter. Nilainya sudah dibulatkan dari 57,26 menjadi 58. Kemudian tarik ke bawah seperti biasa. Selanjutnya kita ke kolom pembulatan terdekat dengan menggunakan rumus round, yaitu sama dengan round dalam kurung blok nilai B2 titik koma spasi 0 balas kurung lalu enter. Nah, untuk pembulatan terdekat sudah dieksekusi dengan menggunakan rumus round. Selanjutnya tarik ke bawah seperti biasa. Nah, untuk tabel nilai murid sudah selesai dibulatkan. Selanjutnya, kita ke tabel di samping. Pertama, kita masukkan stok barang yang dibutuhkan. Untuk sampo, saya masukkan 275 pieces. Untuk sabun, saya masukkan 324 pieces. Untuk mie instan saya masukkan 569 pieces. Untuk beras saya masukkan 851 pieces. Dan yang terakhir untuk minyak goreng saya masukkan 638 pieces. Sudah ada jumlah stok barangnya. Selanjutnya kita akan mengeksekusi masing-masing. Yang pertama, pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor, yaitu sama dengan floor dalam kurung blok H2 titik koma. Saya ingin pembulatan kelipatan 20, jadi saya masukkan angka 20 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah seperti biasa. Selanjutnya untuk pembulatan ke atas gunakan rumus ceiling, yaitu sama dengan ceiling dalam kurung blok H2 titik koma lalu kelipatan 20, jadi masukkan 20 balas kurung lalu enter. Kemudian tarik ke bawah seperti biasa.
Selanjutnya kita ke kolom pembulatan terdekat menggunakan rumus Emron, yaitu sama dengan Emron dalam kurung blok H2 titik koma kelipatan 20, jadi masukkan angka 20 balas kurung lalu enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, semua data sudah dieksekusi pada tabel stok barang yang dibutuhkan dengan pembulatan kelipatan 20. Selanjutnya kita masuk pada bagian 5. Kita mengeksekusi tabel ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang terakhir if error yang memiliki data referensi vertikal dan horizontal. Yang pertama kita eksekusi kolom nama customer dengan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung blok kolom B2 titik koma lalu ke data referensi. Kita blok kolom A2 sampai B11. Lalu di atasnya kita blok dan tekan Fn plus F4 di keyboard. Selanjutnya titik koma spasi 2 untuk 2 kolom, titik koma 0, balas kurung, lalu enter. Nah, nama customernya sudah sesuai dengan data referensi, kemudian tarik ke bawah seperti biasa. Selanjutnya untuk kolom domisili kita menggunakan rumus VLOOKUP karena data referensinya vertikal, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung blok B2 titik koma lalu kita ke data referensi, kita blok kolom A2 sampai kolom D11, kemudian di atasnya kita blok dan tekan Fn plus F4 di keyboard, titik koma 4 untuk 4 kolom, titik koma spasi 0 balas kurung, lalu di enter. Nah, domisilinya sudah sesuai dengan data referensi. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita ke kolom lama pengiriman. Karena datanya horizontal, jadi kita pakai rumus HLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP dalam kurung blok kolom D2. Titik koma lalu kita ke data referensi, kita blok kolom B14 sampai F15 di bawah, kemudian di atas kita blok dan tekan Fn plus F4 di keyboard, titik koma 2 untuk baris data referensi, titik koma spasi 0 balas kurung lalu enter. Nah, lama pengiriman sesuai dengan data referensinya, kemudian kita tarik ke bawah lagi. Yang terakhir, untuk data yang seperti ini kita bisa menggunakan rumus if error. Caranya kita tambahkan rumus if error di awal rumus tadi, di akhir kita tambahkan titik koma. Kemudian tanda kutip 2, data tidak ada, balas kutip 2, balas kurung, lalu enter. Kemudian tarik ke samping untuk mengeksekusi kolom yang tidak ada datanya dengan rumus yang sama.
Baik, kita sudah selesai mendemonstrasikan 25 rumus esensial Microsoft Excel plus if error dari bagian 1 sampai 5. Terima kasih.